Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang saya hormati Manajer Direktur of Daily Manufacturing Company, Mr. Hua. Ya, tadi bicaranya dalam bahasa Tiongkok. Orang Sunda bilang bahasa Cina. Dan bahasa Tiongkok itu sebenarnya bagi orang Sunda itu tidak aneh. Orang Sunda itu sering ngomong bahasa Tiongkok cicing. Cicing. Kemudian lebarannya juga sudah dari dulu sebutnya lebaran Cina. Tahun baru Cina ditandai dengan hujan ngebul, dimulainya musim tanam. Tuh, ada lagi bahasa Tiongkok itu Teangan, Tungkung Seng. Tepuk tangan ya, hebat. Di balik kekaguman saya ada juga keprihatinan saya sebenarnya. Saya kagum terhadap masyarakat Tiongkok yang terus mengembangkan industrialisasi, mechanical, electrical, sampai peralatan-peralatan yang dianggap sepele itu diproduksi. Koas, silakan Pak. Pak, dan kertas gambar. Dan ingat loh, orang Cina itu sampai sekarang masih bikin peniti, masih bikin slating, masih bikin jarum pentul, masih bikin jarum. Pertanyaannya adalah, kita bangsa Indonesia mau bikin apa? Mau terus-terusan menjadi konsumen dan mengharapkan menjadi karyawan saja, atau mulai berpikir produksi? Mari kita belajar. Kalimat "belajarlah ke negeri Cina" bukan basa-basi, harus kita kembangkan. Caranya satu, kerja keras dan tidak gengsian. Ini salah satu kelemahan kita ini adalah kerjanya tidak keras, gengsinya tinggi. Baru dapat proyek 200 juta langsung kawin lagi. Tangan Saya hormati Pak Direktur BKPM Asia Timur, ucapkan terima kasih. Kemudian Dirjen Kementerian Perindustrian, ucapkan terima kasih. Direktur Aneka Industri, kemudian staf ahli Kementerian Investasi, Hilirisasi atau BKPM, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak yang mewakili Bupati Karawang, Pak Danrem, Pak Dandim, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran salah satu industri yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kapasitas intelektual rakyat Indonesia, meningkatkan kapasitas emosional rakyat Indonesia, dan meningkatkan kapasitas seni rakyat Indonesia. Dan industri ini akan memiliki peran yang penting bagi terbentuknya karakter manusia Indonesia seutuhnya, karena bergerak di bidang perlengkapan kependidikan dan perkantoran. Tetapi di balik itu juga saya mengajak pada seluruh orang tua untuk tidak selamanya tergantung pada alat peraga dalam membentuk karakter anak. Karena kalau kita membentuk karakter anak tergantung pada alat peraga, maka anak-anak kita akan kehilangan hubungan emosional dengan ibu dan bapaknya. Kasih sayangnya tergantikan oleh robot, kasih sayang tergantikan oleh HP, kasih sayangnya tergantikan oleh alat-alat kertas sebagai alat pandu. Saya kemarin memperhatikan nih yang Sukma Ayu itu beli perlengkapan dari Koko. Kemudian setelah saya buka, ternyata kertas-kertas yang mengajarkan dia bikin kapal-kapalan, bikin boneka-bonekaan, bikin baling-baling.
Saya katakan, yang gini aja harus beli. Padahal bisa motongin kertas-kertas koran, kertas apapun yang terbuang, dan itu bisa dilakukan panduan pendidikan. Tapi bagi saya ini yang boleh, karena memang tidak punya ibu. Ibunya nggak bareng sama Nian, jauh, jadi diperbolehkan. Nah, tetapi bagi mereka yang ibunya ada di sampingnya dalam setiap hari, menurut saya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan alami yang mentransformasikan hubungan emosional antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, karena itu akan menjadi cerita sepanjang zaman. Yang kedua, bahwa industri memberikan 3 daya dukung. 1, industri melahirkan ribuan dan jutaan tenaga kerja. Dari ribuan dan jutaan tenaga kerja melahirkan multiplier efek ekonomi. Dari industri lahir rumah kos, dari industri lahir pecel ayam, dari industri lahir pecel lele, dari industri lahir nasi goreng, dari industri lahir baju, dari industri lahir transportasi publik, dari industri lahir sektor ekonomi yang bergerak rebutan. Dari sini saya berhenti dulu. Tetapi kepada warga dan masyarakat, kalau ada industri, jangan semuanya berpikir jadi karyawan. Kenapa? Ada keterbatasan pendapatan. Ada siklus hidup yang harus ditaati. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Tidak boleh ngambil cuti kalau bukan waktunya. Tidak boleh tiba-tiba tidak masuk. Tidak boleh gaya rumah dipakai ke tempat industri, maka dia akan mendapat teguran. Juga harus menangkap industri hilirnya. Industri hilirnya apa? Jadi pedagang. Industri hilirnya apalagi? Menguasai transportasi publiknya. Industri hilirnya apalagi? Menyiapkan sarana pendidikannya, menyiapkan taman kanak-kanak untuk mereka yang menjadi karyawan, menyiapkan tempat pendidikan anak. Industri hilir. Nah, kenapa di sebuah daerah ketika tumbuh industri yang kayaknya pendatang? Karena seringkali masyarakat di sekitar tidak membaca hilirisasi industrinya. Pabrik di Karawang yang tukang pecel lele orang Lamongan, nasi goreng orang Tegal, bakso Gunung Kidul. Pertama mereka kos di rumah orang Karawang. Lama-lama rumah kosnya dijual sama tukang bakso. Orang Karawang yang mundur lagi tinggal di Bangli. Setelah di Bangli dibongkar oleh gubernur, hilang rumah. Ini problem. Mikirnya apa? Mikirnya hanya satu saja. Kadang-kadang hanya mikir, wah, yang penting saya jadi jagger di sini. Nanti tiap bulan dapat setoran limbah. Harus dirubah. Kalau kemudian nih nanti kemungkinan ada 3.000, hitung dari 3.000 ini berapa kebutuhan makan sayurnya setiap hari, berapa makan telurnya setiap hari, berapa makan ikannya, berapa berasnya, harus berapa warung nasi yang disiapkan, jenis nasinya apa, rumah kosnya di mana, transportasi publiknya apa. Ini yang harus dibangun. Sehingga hitung, kalau 1 bulan gaji karyawannya 5 juta, kalau flat rata-rata adalah 5 juta, 5 juta kali 3.000, ada berapa perputaran uang? Kalau pelaku ekonominya orang sini semuanya, maka multiplier ekonominya akan ada di sini, tidak kemana-mana uangnya. Ini yang harus dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan diri masuk dunia kerja. Kalau mempersiapkan diri masuk dunia kerja, maka anak-anaknya di otaknya harus dimasukin menjadi seorang manajer, bukan hanya menjadi karyawan biasa. Untuk itu, pakai sejak dini pola hidup manajer. Bangun jam sekian, nanti harus belajar ngelipat tempat tidurnya sendiri.
kasurnya spraynya dilipat, bantalnya diatur, nanti sepatunya nyimpen di mana, kemeja di mana, nanti kalau di sekolah tasnya di mana, jalannya langkahnya per berapa langkah per sekian menit, cepet cara ngomongnya, mulai translate, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris, terus kemudian dibuat siklusnya, gayanya sudah gaya manajer, di otaknya otak manajer, jadi manajer. Nah, untuk itu pemerintah provinsi mohon diingatkan teman Pemprov, mulai tahun ini kita akan menyiapkan 1.000 anak-anak lulusan SMP untuk masuk sekolah menengah kejuruan berbasis industri, biayanya ditanggung semuanya oleh Pemprov Jabar. Dan mereka tidak tinggal bersama orang tuanya, harus tinggal kos. Kenapa? Kalau tinggal di kampungnya terbawa siklus gaya di kampungnya, tidak akan terbentuk karakter kepemimpinannya. Dia harus di mes. Yang kedua, mempersiapkan 500 calon diploma 3 teknologi informasi dan politeknik yang dipersiapkan menjadi manajer. Untuk apa? Saya ingin kalau di Kerawang itu sebagai kawasan industri terbesar di Jawa Barat setelah Bekasi, maka kalau kelas menengahnya lahir di Kerawang, manajernya dari Kerawang, maka nanti asisten manajernya dari Kerawang lagi, leadernya dari Kerawang, karyawannya dari Kerawang. Kalau sudah kelas menengahnya di Kerawang, maka lingkungannya akan familiar. Jangan ganggu pabrik itu. Kenapa? Manajernya orang sini. Tapi kalau manajer orang luar, ditakut-takutin terus, dikepung oleh 5 orang, takut, bergaining lagi. Kalau tidak dikasih, awas, nanti pagernya saya tutup. Itu yang kedua. Yang ketiga, distribusi pengelolaan pajak yang berkeadilan. Kenapa? Negara itu mendapat pendapatan dari sektor pajak di Jawa Barat sangat tinggi. Walaupun sebagian bayarnya bukan di Jawa Barat, di tempat lain. Saya bisa membuat perbandingan. Jawa Barat dengan industri begitu besar, itu pajak yang dikumpulkannya hanya 140 triliun dalam setiap tahun. Dan sekarang baru 75, lagi lambat. Kemudian di tempat lain ada yang tidak punya pabrik begitu banyak, 1.100 triliun. Indonesia itu memang negeri yang harus dibuat keadilan-keadilannya. Nah, kemudian dari pajak ini harus bagaimana? Makanya saya berikan contoh. Pajak yang dipungut dari kendaraan bermotor harus balik jadi jalan, jadi jembatan, jadi PJU, jadi CCTV jalan, harus infrastruktur jalan. Untuk apa? Agar orang bayar pajak menikmati pembayaran pajaknya. Industri harusnya balik lagi jadi infrastruktur industri. Jalan menuju industri harus premium, lebar, lampunya harus terang, CCTV-nya harus tidak boleh mati, ada pos pengamanan dalam setiap jarak sehingga orang merasa aman masuk kawasan industri. Kawasan yang teraman adalah menuju kawasan industri. Setelah itu apa? Ambulannya harus tersedia. Terus itu apa? Paramedisnya ada. Kenapa? Karena negara banyak menghasilkan pajak dari industri. Maka orang industri tidak boleh lagi mengeluh karena tidak aman. Orang industri tidak boleh mengeluh karena jalannya bolong, jembatannya terancam. Nggak boleh. Kenapa? Dia sudah bayar pajak. Tidak boleh lagi gubernur ngirim proposal minta bantuan, nggak boleh. Malu. Kenapa? Mereka sudah bayar pajak. Yang harus dilakukan oleh para birokrat kita ini adalah uang pajaknya tidak boleh disimpangkan, harus kembali untuk layanan industri dan kemakmuran rakyat itu. Nah, di Indonesia ini, di Jawa Barat ini aneh. Pajak, ya retribusi, ya sumbangan, ya CSR, segala macam. Dan pabrik menjadi tempat seolah-olah paling banyak duit. Kalau ke pabrik otaknya pasti dapat duit. Padahal orang pabrik dapat duit itu susah. Nah, karena saya ini bekas karyawan pabrik, tahu dapat duit itu susah. Barang diproduksi, sudah diproduksi harus dikirim ekspor, kemudian di perjalanannya terhambat, nanti sampai di pelabuhan ngantre. Ini yang harus serba cepat.
Makanya Jawa Barat hari ini fasilitasnya mulai muncul. Ada Patimban, saya lagi genjot infrastrukturnya terkoneksi, dan kemudian saya minta pada semua tidak boleh ngemis pada pabrik. Kenapa? Pabrik bukan tempat percetakan uang, pabrik tempat mencetak produksi yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Makanya gubernur hari ini cepat. Ini masalahnya apa Anda? Ini masalah apa? Premanisme apa? Saya turun selesaikan. Kenapa? Mau ngandelin dari mana negara ini? Mau ngandelin pendapatan pajak dari mana? Mau ngandelin direkrut jadi tenaga kerja dari mana? Ini Pemprov dapat duit dari mana? Pajak. Untuk itu, maka negara datang harus memberikan perlindungan kepada dunia industri. Karena apa? Kalau tidak ada industri, Karawang sepi, Taruhan sepi. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini mulai mengambil alih beberapa hal yang menjadi kewajiban. Misalnya, jembatan yang sekarang dari Karawang Barat menuju tol macet tiap hari. Saya katakan, saya gubernur nggak boleh lagi. Karena tahun depan itu saya bangun jembatan, walaupun itu jalan nasional, saya ambil alih dan saya bangun jembatan oleh Pemprov Jabar senilai 150 miliar. Kemudian mulai hari ini pinggir jalannya harus bersih. Kenapa? Malu saya. Ada perumahan mewah, ada hotel mewah, masa di pinggir jalannya kumuhnya luar biasa. Negara harus hadir, pemerintah harus turun menyelesaikan masalah. Malu terhadap apa? Terhadap orang asing. Apa maunya? Indonesia ini pejabatnya gajian terus ini. Beresin nggak mau. Ini penting. Nah, untuk itu maka pemimpin harus terus sampai tingkat teknis. Maka saya ngurusin sampai KD saya urus, RT saya urus. Setiap orang yang bermasalah saya pasti turun bawa uang. Kenapa? Anda nggak boleh ribut. Bangli keluar 10 juta beli kontrakan sana, nggak boleh ribut lagi. Kenapa? Itu rakyat kita lagi susah. Kemudian untuk apa? Uang Pemprov harus beredar di masyarakat, dinikmati oleh rakyat. Untuk apa? Agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat terjaga. Maka Bapak hafal, saya ngurus sampai Takoka, ujung selatan, sampai pantai utara Jawa Barat. Saya urus semuanya. Kenapa? Tugas pemimpin itu bahasa Sundanya pangurus. Karena pangurus, dia harus mengurus, bukan pemimpin diurus. Makanya begitu turun saya nolak dikasih payung. Kenapa? Saya pengurus, bukan diurus. Kalau saya dipayungin berarti saya yang diurus. Saya masih kuat dihajar oleh matahari, masih kuat itu loh. Tapi kalau dipayungannya nanti beda lagi, nggak apa-apa karena saya duda. Nah ini penting semuanya. Untuk itu saya ngajak pada Pak Bupati atau mewakilinya, pada seluruh rakyat, mari kita jaga iklim investasi di Jawa Barat. Kita berharap nanti rekrutmen tenaga kerjanya menggunakan sistem aplikasi nyari gawe agar tidak ribut, agar tidak ada antrian yang lamar kerja. Nggak mesti di Jawa Barat. Di Jawa Barat nggak boleh lamar kerja ke pabrik, mohon maaf, cukup buka aplikasi daftar. Nanti persyaratan diurus SKCK dan sejenisnya setelah lulus. Setelah dinyatakan lulus baru suruh ngurus SKCK, pemeriksaan kesehatan, sudah lulus. Jangan sebelum lulus ngurus persyaratan, capek, dibawa ke sana, dibawa ke sini, sudah teknologinya udah bagus. Buka aplikasi nyari gawe, nanti sudah dimasukin pabrik ini Bu, mohon diinikan. Kemudian nanti tinggal sistemnya terbangun dan tidak perlu ada antrian orang di pagar security, nggak usah. Nanti langsung panggilannya ke rumah, wawancara, balik, lulus nggak lulus ditentukan secara digital. Sudah abadnya digital, tidak mesti berkerumun. Untuk itu saya ucap terima kasih. Mari kita buktikan di depan para pengusaha Tiongkok bahwa pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang berintegritas. Kemudian juga karyawannya adalah karyawan yang bekerja keras. Kemudian sistemnya sudah sistem modern yang mewujudkan industri untuk keadilan dan kemajuan. Terima kasih, selamat berproduksi, semoga semakin maju dan menguasai dunia produksi, perkantoran, dan pendidikan baik Indonesia maupun mancanegara. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari tim dari kami.